Wabarakatuh. Selamat sore kepada Pak Ija dan teman-teman sekalian. Kami mewakili kelompok 2, yaitu saya Rahmat Lubis dan rekan saya Daitra Humaira Abigail. Kali ini podcast kami akan membawakan judulnya Keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah. Nah, mungkin saudari Daitra punya beberapa pertanyaan nih mengenai tentang keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah. Boleh, silakan. Oke, aku pengen tanya nih sama saudaraku sendiri kan. Buat Lubis nih, kan Lubis kan seorang laki-laki dong, oke kan? Yang pasti nanti akan mempunyai hidup baru di mana Lubis akan menikah kan. Menurut Lubis tuh keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tuh yang kayak gimana sih? Coba deh, aku mau tahu menurut kamu. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah itu adalah keluarga yang mempunyai hubungan yang harmonis, hubungan yang tenang, tentram di saat mereka membina rumah tangga gitu. Dan ketika dia membina rumah tangga, dia dikaruniai rezeki yang halal, yang halalan thayyibah gitu. Sehingga dia mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke, kan tadi kamu bilang yang harmonis ya. Terus gimana sih cara mewujudkannya gitu loh? Keluarga yang harmonis tuh kayak gimana sih? Coba. Aku mau tahu menurut kamu. Baik. Kalau untuk keluarga harmonis ya, keluarga harmonis itu sebenarnya dibentuk dari awal. Pada siapa kita ingin membentuk keluarga yang harmonis? Sebenarnya dari awal, sebelum kita melakukan pernikahan, kita sudah tahu nih, kepada siapa kita itu harus membina rumah tangga. Kita harus melihat calon pasangan kita baik atau tidak untuk dijadikan pasangan hidup. Karena keluarga harmonis itu harusnya dibentuk itu dari awal gitu loh. Jadi kita sama-sama pasutri ya, pasangan suami istri itu supaya terbangun hubungan yang harmonis dalam suatu keluarga itu saling mengisi kekurangan. Misalkan contohnya kita ada perbedaan pemikiran antara suami dan istri. Hendaknya itu didiskusikan, bukan saling menghakimi atau malah melarikan dari masalah gitu loh. Jadi ketika si suami yang salah, si istri hendaknya menegur gitu loh, apa salahnya suami. Begitupun sebaliknya suami, ketika istrinya salah, itu silakan ditegur dengan baik-baik, dengan menggunakan kalimat yang baik, enak didengar, sehingga si istri ini terenyuh hatinya dan mau berubah. Maka daripada itu terbangunlah dengan keluarga yang harmonis gitu. Oke, aku mau nanya lagi, kan sekarang lagi rame nih kekerasan dalam rumah tangga nih. Nah, menurut kamu kekerasan dalam rumah tangga ini tuh bisa disebabinnya sama apa aja sih? Gitu loh. Makanya kenapa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, aku mau tahu deh. Oke. Sebenarnya untuk faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga itu banyak sekali ya. Pertama ada ekonomi. Kedua itu dari internalnya si pasutri ini sendiri. Kita bahas yang pertama dulu, ekonomi. Ekonomi, banyak sekali ekonomi ini mengakibatkan KDRT. Misalnya, suaminya itu kerja udah lama nggak pulang-pulang, tapi pas pulang tuh nggak bawa uang gitu kan. Pasti istrinya itu akan marah gitu loh. Nah disitulah KDRT itu bisa terjadi kan. Nah maka dari itu si suami itu kalau kerja beneran kerja, uang nafkah dikasih kepada istri gitu. Nafkah lahir, nafkah batin itu dipenuhi. Selanjutnya dari pihak internal, dari mereka pasangan berdua ini sendiri. Pasangan berdua ini bisa menyebabkan KDRT itu di saat miskomunikasi. Balik lagi, ketika ada masalah, pasangan ini tidak mau membicarakan dengan baik. Makanya terjadi miskomunikasi antara pasutri ini. Nah, misal kurang nyambung, misalkan si istri maunya gimana, si suami maunya gimana. Berhubung si suami ini menghadapi masalah itu dengan emosional, dengan logika gitu, sedangkan si istri kan biasanya wanita itu dengan perasaan gitu ya. Nah maka terjadi di situ susah, bentrok gitu loh. Mungkin si suami lagi capek-capek kerja, belum sempat apa-apa, tiba-tiba istri langsung minta nafkah gitu kan. Nah di situ bisa muncul KDRT. KDRT pun bisa terjadi dari pihak eksternal, bisa dari omongan tetangga ataupun orang tua gitu loh. Bisa pemicunya seperti itu. Maka dari itu sebagai pasutri, kita sebaiknya kalau ada masalah itu diselesaikan secara berdua. Kalau misalkan si istri jangan ngadu ke ibunya, hendaknya ngadunya ke mertua. Jangan nyari pengaduan
yang bisa membela kamu, tapi yang bisa menasehati kamu supaya antara kamu dan suami itu tidak terjadi KDRT seperti itu. Oh, tanya ke pertanyaan selanjutnya ya. Menurut saudara Lubis nih, penting nggak sih kayak kita tuh untuk mencari pasangan hidup itu untuk memilih, penting nggak menurut kamu? Oke. Menurut saya, memilih pasangan hidup itu sangat penting. Kenapa penting? Karena itu menentukan masa depan kitanya nanti. Contohnya, ke istri dulu ya. Seorang suami, calon suami itu sangat penting memilih seorang istri atau calon istrinya ya. Kenapa? Yang harus diperhatikan karena untuk kelanjutan dari generasi selanjutnya. Contoh kasusnya, istri itu adalah orang yang pertama yang harus mengajarkan pendidikan kepada anak-anaknya nanti. Makanya dibutuhkan oleh seorang laki-laki itu butuh istri yang pintar, yang smart, yang mengerti cara parenting, biar tidak salah untuk mendidik dalam hal anak gitu. Nah, kebalikannya juga, penting gak istri memilih suami? Penting juga. Kenapa? Karena dia merupakan imamnya nanti dibuat imamnya dalam rumah tangga gitu loh. Jika suaminya tidak bisa imam, gimana rumah tangga ini mau dibawa gitu loh. Nah, dilihat juga suaminya bisa memberikan nafkah enggak, nafkah batin, nafkah lahir. Dilihat juga, makanya dipilih. Pendidikan dari suaminya juga penting gitu. Jadi ketika balik lagi ada masalah gitu antara dalam hubungan berumah tangga, tidak akan ada yang namanya itu langsung KDRT. Karena sebenarnya dibekali dengan iman. Makanya penting dalam memilih pasangan. Yang pertama itu dalam pasangan memilih itu adalah dalam imannya, dilihat iman istrinya, iman suaminya gitu, ketakwaannya, biar bisa mendapatkan atau menjalani keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oke, Rahmat Lubis, untuk penjelasannya sangat jelas. Untuk pembelajaran saya di masa depan nanti, semoga kita bisa mengambil pembelajaran untuk membangun rumah tangga ke depannya nanti. Mungkin itu saja pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih telah menjawab. Amin ya robbal alamin. Semoga dari pembahasan kita kali ini bisa menjadikan pembelajaran di antara kita sesama. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 2. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.